Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Daud bangkit dari abu. Dalam 1 Samuel pasal 30 diceritakan Daud berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dia pulang ke Siklag bersama dengan 600 orangnya, dan yang dia dapati adalah kota ini telah menjadi abu. Semua yang mereka miliki di kota Siklag, anak, istri, harta benda, semuanya lenyap. Mereka sangat sedih dan pahit hati. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Daud, karena orang-orangnya yang begitu pahit hati menangis sedih dan mereka ingin melompari Daud dengan batu. Daud benar-benar berada dalam keadaan terjepit. Tapi Daud mempunyai satu keputusan yang benar. Satu, Daud mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, saudara-saudara, saat itu tidak ada jalan sama sekali, tapi Daud memang setiap hari biasa mempercayakan hidupnya pada Tuhan Allahnya. Maka pada hari itu juga Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak menjadi pahit hati, dia tidak kecewa kepada Tuhan, tapi dia ambil keputusan, Tuhan, Engkau satu-satunya pertolongan bagiku. Kepadamu aku percaya. Dan dia panggil Imam Abiatar. Mari kita berdoa, katanya. Mereka berdoa. Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dia tidak gerusa-gerusu bertindak, tapi dia tanya kepada Tuhan yang dipercayainya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan aku akan mentaatinya. Itulah Daud, saudara. Sehingga Tuhan bilang, tidak ada orang yang punya iman seperti Daud. Tulus di hadapan Tuhan. Kalau hari itu Tuhan mengatakan tunggu, maka Daud akan menunggu. Tapi hari itu Tuhan bilang kejarlah. Maka saudara-saudara, Daud mengejar. Daud tidak tahu kemana dia harus mengejar, tapi satu hal yang Daud miliki, hati yang tulus, dipimpin oleh iman. Dan dia mengambil satu keputusan oleh hati yang tulus itu untuk mengejar ke satu tempat. Dalam perjalanan, sepertiga dari pengikutnya terlalu lelah, tidak bisa mengikuti lagi. Daud bilang, kamu istirahat di sini. Daud punya kepedulian besar terhadap pengikutnya. Dan dia bawa orang-orang yang mampu mengikuti dia. 400 orang banyaknya. Dengan tergesa-gesa mereka menuju arah yang Daud bilang kejar ke sana. Di tengah jalan mereka menemukan seorang yang pingsan. Daud berhenti. Meskipun dia tergesa-gesa, meskipun Daud itu dalam keadaan terdesak, dia tidak kehilangan kepeduliannya. Dia melihat orang menderita, dia berhenti. Dia tolong orang yang menderita ini, diberi makan, diberi minum, sehingga orang itu kuat kembali. Baru Daud kemudian tanya kepada mereka, orang ini siapa dia? Lalu orang itu cerita bahwa dia bersama-sama dengan orang Amalek menyerbu ke daerah Yehuda, membakar habis Siklag. Dia adalah budak seorang Amalek, dan Daud emosi, saudara. Daud kemudian tanya, kemana orang Amalek lari? Orang ini bilang, jangan serahkan kembali saya kembali kepada orang Amalek, saya akan tunjukkan kepadamu kemana mereka pergi. Dengan petunjuk orang ini, Daud menemukan orang Amalek. Kalau Daud tidak punya kepedulian terhadap orang yang menderita ini, Daud tidak akan menemukan kemana musuhnya lari. Karena Daud punya kepedulian. Kepedulian seringkali membuka pintu bagi kita, memberikan jalan bagi kita. Dan saudara-saudara, Daud menemukan musuhnya, orang Amalek sedang berpesta pora. Dengan 400 orang yang mengikutinya, Daud memukul habis orang Amalek, merebut kembali semua milik mereka, anak, istri, semua harta mereka masih lengkap, direbut kembali, ditambah dengan jarahan yang lain yang dimiliki oleh orang Amalek. Dengan kata lain, Daud bangkit dengan keadaan yang jauh melampaui keadaannya semula. Daud pulang dengan kemenangan, bertemu dengan orang-orangnya yang lelah yang tidak bisa mengikutinya. Tapi Daud mengajak mereka kembali, memberikan kepada mereka semua harta milik mereka, memberikan kepada mereka semua yang menjadi hak mereka dalam peperangan melawan orang Amalek, jarahan yang direbut oleh Daud. Dan bahkan Daud kemudian juga memberikan banyak hal kepada tua-tua orang Yehuda. Dengan kata lain, Daud menerima lebih banyak dari yang dimilikinya semula. Semua kita bisa, saudara, bangkit dari abu, miliki iman,
berdoa, taati petunjuk Tuhan. Ambil keputusan dengan hati yang tulus. Dan yang keempat, miliki kepedulian. Maka jalan akan terbuka pada waktunya. Masuk melalui jalan itu. Dan kita bangkit dari kehancuran. Saudara-saudara, ikuti teladan Daud. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.